Selamat tahun baru para pemirsa Women with Life. Pada awal tahun 2013 ini, kita berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Cynthia Wiharja, seorang entrepreneur, business coach, dan seorang yang mempunyai visi yang luas mengenai pengembangan karir dan juga mengenai entrepreneurship. Hai Cynthia, selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga. So how's your plan untuk France? Jalan terus. I'm actually quite excited. Ya, saya tahu itu dingin banget di sana sekarang, tapi I'm very very excited. So are you ready to live your business? Very much so. Saya justru sebelum Desember ini saya kebetulan harus ke Singapura 3 minggu, taking care of my mother dulu, dan saya merasa setelah saya balik kok saya makin nggak diperlukan gitu. So I feel very very proud of my team actually, and my partners juga. Saya tetap mendukung dari jauh dan nggak segampang itu memang autopilot, tapi I feel much more confident bahwa they're ready. So boleh share bagaimana proses Cynthia mulai sehingga Cynthia bisa membuat autopilot business dan yang membuat Cynthia bisa pindah ke tingkat yang lebih baik untuk personal ya, karena moving to France to move with your husband is something that you have to make a big decision. Yes, you got it. I wouldn't say again, saya bilang using the word autopilot business itu memang sesuatu yang sakral ya buat saya. Saya rasa saya masih belum memiliki itu, tapi seenggaknya sekarang ini bekerja ini sudah menjadi sebuah pilihan, bukan menjadi sebuah keharusan. Dimana sekarang saya sudah mulai memilih untuk fokus ke ini. Sebetulnya I think the first chapter that I had to go through adalah learning about business. Yeah, I mean, and how I did that was become career person aja gitu. I work in a company, saya coba lompat-lompat ke beberapa posisi dalam perusahaan yang sama. Of course, setiap kali sebelum saya lompat saya harus perform dulu ya. Tapi saya selalu meminta challenge yang lebih besar. Saya coba challenge yang lebih bervariasi supaya saya belajar aspek-aspek bisnis yang ada di situ ya. Saya belajar juga bagaimana berkarir sebagai seorang wanita di dalam male dominated industry. Soalnya waktu itu industri saya industri kimia dan sales dan segala macam lapangan. Dulu saya seorang teknisi juga. I try to do something different ya kan, supaya saya bisa belajar caranya menjadi orang yang tangguh. Terus of course coba bisnis ya. Iya, karena saya sebetulnya memang dari dulu inginnya buka sendiri sih ya. Jadi pada saat saya merasa saya sudah cukup belajar dan sudah enough capital, saya decided to have my own business. Dan the second chapter of my life yaitu becoming a new business owner, yang dulunya mulai dengan seorang partner, tapi abis itu dia set up competition, ya seminggu sebelum renovasi selesai dia set up competition. Jadi kita satu kantor dua firma yang competing. It was an interesting experience dan menurut saya sangat-sangat valuable for me. I take the positive side gitu loh. Terus habis itu how to build your own brand, itu semua saya lakukan. Kira-kira berapa lama ya proses dari start sampai setidak-tidaknya firmanya terkenal ya? Saya rasa mungkin karena saya baru ya, dan saya juga masih belajar ya. It took me about, I would say 4 tahun pertama is real struggle. The first 4 years is real struggling because saya learning how to work with partners, learning how to be a good leader, learning how to be a good representative of the brand di market juga itu nggak dengan waktu yang singkat. Tipsnya untuk orang yang baru mau mulai ya, tentunya berubah dari seorang profesional ke entrepreneur atau seorang karir pemula di perusahaan, tentunya punya banyak opportunity ya. Mungkin kita bisa mulai dari satu bagian ke bagian yang lain. Mereka sendiri punya tips dan trik apa sehingga orang bisa membangun karirnya. Kita nggak bisa dapat promosi kadang-kadang ya, karena mungkin slotnya nggak ada atau there's so many rules in company now. Yeah. So I believe with your experience you have ways to work around things.
Yeah, I think it have what I don't see in many employees yang mungkin kalau saya mulai dengan tim ini adalah many people don't have a clear vision of what they want to do with their life. Jadi mereka terlalu banyak memikirkan visi perusahaannya mereka, which is good ya, of course ya. Tapi kan kita bekerja untuk diri kita sendiri, bukan biarpun kita bekerja sama sebuah perusahaan, kita kan bekerja sama diri sendiri. Jadi what is it that you want in your life? Jadi misalnya, okay, I want to start my own business. Jadi saya mau belajar, saya mau bekerja di perusahaan yang memberikan saya opportunity untuk belajar. Gaji nggak tinggi, whatever, okay, maybe itu bisa menjadi second buat saya. Karena saya tahu kalau saya perform pasti ada hasilnya. But what I'm looking for when I'm learning adalah I'm looking to perform at my best. Supaya saya bisa belajar tentang hal ini. Gimana sih cara jualan, kayak gimana sih cara marketing, kayak gimana sih dealing sama stakeholders gitu, dealing sama bos yang susah itu kayak gimana sih. Saya put my whole heart in. Jadi nggak ada waktu untuk complain sini sana, my life sucks and all these kinds of things gitu loh. Jadi karena saya lebih fokus ke, okay, saya harus belajar cara begini. Kalau ada tantangan baru, saya okay, this is interesting, okay, saya coba kita belajar begini. Jadi lama-lama all this complaining and all these things yang saya lihat banyak di bawah, saya rasa itu karena orang yang tersebut itu belum cukup memiliki clarity apa yang, kenapa dia harus going through this challenge, buat apa ke depannya untuk diri sendiri. Kalau kita cuma mau bekerja untuk perusahaan mereka sih, ya mau dapat segimana juga pasti nggak cukup, karena ini mungkin bukan bisnis kita sendiri. So, and if you want to learn business, dan misalnya ya, saya kenal beberapa business owners yang memang dia stay di posisi tertentu, nggak mau dipromote karena dia sudah menguasai, dan dia belajar berbisnis segala macam itu dengan beraktivitas di gereja, di social contribution di yayasan atau seperti apa. Dia bisa menguasai, biarpun kita nggak dipromot ya. Sure, find business learning opportunities dengan aktivitas kita, dan karena kita sudah menguasai field kita itu, mungkin orang lain perlu 5 jam untuk mengerjakan sesuatu, kita cuma 3 jam. Habis itu pulang early, habis itu you have spend time to do other things. Ya kan? Is it right or wrong? Well, for me, as long as you are performing for the company, siapa bilang kita harus perform dengan kerja 14 jam sehari? Kalau kita bisa perform dengan 10 jam per hari dan 4 jam itu kita sisakan dan membangun visi kita yang lain, apa salahnya? Asal jangan udah nggak perform di company, cuman makan gaji buta and all these kinds of things, ya kan? Something else. And do something else. If you can be more effective and efficient, bagaimana kita bisa menginspirasi kolega-kolega kita bahwa hey, saya bisa lakukan ini dalam 10 jam, kenapa you butuh 14 jam? That's where leadership opportunities will arise for you, because you're different. So this one of the reason you like wrote a book. I wrote a book untuk mengosongkan aja apa yang segala tips yang saya mau kasih. Saya bilang ada basically 4 hal yang kita harus kuasain. It's called It's My Career I Decide. Dan 4 hal itu basically how to clarify your personal vision and how to have the guts to actually demand more for yourself and your life. Yang kedua, how to excel in whatever you need to do. Karena to be fair to the company, kita have to excel, dan juga supaya kita bisa memenuhi visi kita harus become excellent. And how to ask for promotion, and then how to lead forward. To sum up, you mean that we have to have a clear vision, and also we have to work towards it. Let's say for the year end review, when we start a new year, we need to write what we want for the next year and see what we have done on the previous year. So what best way to do? Is it in the year end, or we have to do it all the way in all years? Kalau di perusahaan saya, in terms of business, I do it every 3 months. Karena to me a year is a long time. So every 3 months, tim kita kumpul, we have what we call a team alignment. Dan di situ kita bahas a few things. Kita review our past, the best failures that we've had. We want to know, we want to learn how to why that happened and how we can do better. Terus habis itu we celebrate our successes. Then we review also with our best learnings.
setelah itu we make a 3 months plan forward, dan habis itu kita of course kita bikin strategic execution-nya seperti apa untuk melaksanakan plan itu. So I do it every 3 months. On a personal level, saya reviewing my personal goals. I have selalu satu hal yang saya harus lakukan sebelum saya meninggal. All these kinds of things, the bucket list, that's right. And then ini udah belum, itu belum, ini udah belum. And I try to do it like 1 year frame supaya nggak terlalu lama juga gitu kan terima-terima. Thank you, Cynthia. Once again, selamat tahun baru. Sukses for your new career and for your personal life. Thank you very much.